Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara mempunyai kebiasaan untuk berdoa? Namun, apakah saudara juga mempunyai kebiasaan berdoa yang baik? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara senang berdoa? Dan apakah yang menggerakkan saudara untuk berdoa sebagai orang percaya? Saudara, ada orang percaya berdoa digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhannya. Namun juga ada orang percaya berdoa digerakkan karena berdoa itu adalah keharusan sebagai orang percaya. Orang Kristen pada umumnya berdoa. Pertanyaan introspeksi bagi kita adalah, apakah saya menikmati berdoa kepada Bapa di surga? Berapa banyak orang Kristen lebih menikmati hasil doa yang dikabulkan daripada berdoanya? Setelah mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang religius, yang sifatnya legalistik. Apa yang Tuhan Yesus tegur kepada mereka adalah bahwa aktivitas doa mereka itu tidak cocok dengan maksud dan tujuan doa itu sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, berdoa itu adalah berbicara kepada Bapa di surga di dalam relasi pribadi yang terdekat antara anak-anak Allah dengan Bapa yang di surga. Saudara, firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, mereka itu senang berdoa di tikungan-tikungan jalan. Dan Tuhan Yesus tahu maksud mereka itu berdoa di sana mengapa? Yaitu dikatakan bahwa mereka suka dilihat orang kalau mereka berdoa. Saudara, berdoa karena senang dilihat oleh orang. Saudara, ini tidak sesuai dengan maksud doa itu sendiri. Saudara, maksud Tuhan Yesus bukan berarti bahwa orang percaya harus berdoa tidak boleh di tempat umum. Kalau kita membaca bagian ini, Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, apakah maksud Tuhan Yesus kalau kita berdoa harus masuk ke kamar? Sedangkan kita tahu Tuhan Yesus juga tidak berbuat demikian. Saudara, maksud Tuhan Yesus adalah bahwa berdoa itu adalah berbicara kepada Bapa secara private, relasi pribadi yang begitu dekat di dalam kasih.
antara kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa di surga. Saudara, itulah berdoa. Ada dengan kata lain bahwa berdoa itu adalah persekutuan antara anak-anak Allah dengan Bapa di surga. Atau dengan bahasa lain, berdoa itu adalah sarana membangun relasi kasih yang intim antara kita anak-anak Allah dengan Bapa di surga. Itulah berdoa. Sehingga saudara-saudara, berdoa itu bukan untuk dilihat orang. Berdoa itu konsentrasinya bukan kepada orang-orang sekitar kita. Dan juga berdoa itu konsentrasinya bukan kepada diri kita. Berdoa itu konsentrasinya adalah relasi kita dengan Bapa. Kita sedang berbicara dengan Bapa di surga. Bapa yang mencintai kita. Bapa yang memelihara hidup kita. Saudara, itulah berdoa. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara berdoa, maka salah satu unsur yang sangat penting adalah apakah engkau dan saya menikmati berdoa itu. Saudara, menikmati berdoa itu artinya menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Saudara, itulah semangat berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang kedua, saudara, berdoa kepada Bapa di surga itu bukan karena Dia tidak tahu menahu jikalau kita tidak memberitahukannya. Melainkan karena Bapa di surga mengenal, mengetahui, dan mempedulikan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, berdoa kepada Bapa di surga itu bukan karena Dia tidak tahu kebutuhan kita. Kalau kita tidak kasih tahu, Dia tidak tahu dan Dia tidak peduli. Bukan itu. Kita berdoa kepada Bapa karena Dia tahu kebutuhan kita. Kita berbicara kepada Dia. Itulah yang disebut dengan iman. Saya percaya kepada Dia. Saya tahu Dia memelihara kita. Maka kita berdoa kepada Dia. Saudara, itulah berdoa. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, kamu jangan berdoa bertele-tele. Yang dimaksud berdoa bertele-tele itu adalah pengulangan-pengulangan yang tidak bermakna. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di dalam mereka menaikkan doa kepada ilah-ilah mereka. Mereka berpikir dengan kalimat-kalimat yang berulang-ulang itu, maka ilah-ilah mereka akan berkenan kepadanya. Saudara, bukankah itu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada ilah-ilah tertentu? Dia akan mengulang-ulang kata-katanya sampai puluhan kali. Dengan maksud supaya ilahnya berbelas kasihan kepadanya. Saudara, Bapa kita di surga tidak demikian. Saudara, Bapa kita di surga mengasihi kita. Kita tidak perlu bersikap seperti itu. Seakan-akan Bapa itu tidak peduli dengan kita sampai kita perlu berteriak-teriak kepada Dia. Dia tahu keperluan kita. Kita datang karena kita percaya. Dia tahu. Kita datang kepada Dia karena kita percaya Dia peduli kepada kita. Kita minta kepada Dia karena kita tahu Dia akan memberi yang baik bagi hidup kita. Saudara, itulah saudara-saudara semangat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara, Bapa di surga bukanlah pribadi yang kita tidak kenal. Bapa di surga bukanlah pribadi yang tidak mengenal kita. Dia mengenal kita, saudara. Dia bukan pribadi yang asing. Dan kita bukanlah pribadi yang asing di hadapan Dia. Kita adalah
anak-anak Allah. Kita bagian daripada keluarga Allah. Maka saudara, itulah yang membedakan ketika kita berdoa kepada Dia. Dia sudah tahu saudara kebutuhanmu. Engkau berdoa karena engkau tahu. Dia tahu kebutuhanmu. Dan Dia peduli kepadamu. Disitulah saudara, kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Yang kami baca renungkan hari ini. Biarlah ini mengubah cara kami, mengubah cara pandang kami. Terkait dengan berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga kami mengerti bahwa Tuhan begitu mencintai kami. Tuhan mengenal kami. Disitulah Tuhan kami boleh datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.